Nah, kali ini kita kembali lagi dengan film yang mengangkat tema tentang misi penyelamatan. Sepanjang film kita juga akan dibuat terkesan dengan banyaknya kecanggihan-kecanggihan peralatan tempur mereka, guys. Dan kayaknya film ini dibuat untuk menunjukkan eksistensi kehebatan dari militer Cina. Film ini dibuka dengan menampilkan aksi pembajakan sebuah kapal kargo Cina oleh para pembajak laut di perbatasan Cina-Somalia. Armada patroli Angkatan Laut Cina yang menerima informasi itu langsung mengerahkan pasukan khusus bernama Jialong Assault Team. Mereka dipantau langsung sama Kapten Gao Yun dari kapal Linyi yang berada di tengah laut. Sesampainya di lokasi, mereka yang terbagi dalam 3 unit langsung menyelinap masuk sesuai strategi yang telah mereka siapkan sebelumnya. Dipimpin oleh Kapten Yang Rui, para pasukan khusus yang berada di kabin kapal pun mulai bersiap untuk eksekusi. Sedangkan Lu Chen memasang sebuah peledak untuk membobol ruangan tempat musuh bersembunyi. Dan satu lagi, Luo Xing si sniper sudah bersiap dari atas helikopter untuk menunggu aba-aba dari kapten. Target bidikan sudah ditemukan dengan perhitungan yang sempurna. Luo Xing akhirnya berhasil menembak tepat di kepala musuh. Serangan mendadak itu serentak dilakukan dan hal itu berhasil memojokkan semua perompak yang ada. Mereka yang selamat berusaha kabur menuju perairan Somalia. Terjadilah aksi kejar-kejaran dipenuhi tembak-menembak. Dan sayangnya, Luo Xing terluka karena tembakan salah satu perompak. Akhirnya beberapa dari perompak itu pun berhasil kabur ke lautan Somalia. Di sisi lain, di kota Casablanca, Maroko, seorang jurnalis wanita bernama Xianan sedang mencari tahu tentang keberadaan William Parson, yaitu seorang kepala pengembangan di perusahaan sumber energi di Uair yang memasok suatu bahan radioaktif untuk membuat rudal biokimia yang sangat berbahaya. Tentu saja ini adalah sebuah pelanggaran karena membuat persenjataan dengan bahan kimia adalah tindakan yang ilegal. Asisten Xianan juga memberitahu sebuah informasi kalau William menyimpan data-data penting seluruh transaksinya di dalam kalung yang ia pakai. Xianan di sini sempat diperingatkan sama atasannya untuk tidak mengungkap masalah-masalah yang berada di daerah konflik. Tetapi Xianan tetap keras kepala dan akhirnya ia pun pergi bersama asistennya langsung menuju ke Uair. 5 hari kemudian, kapal induk Linyi menerima informasi tentang meletusnya perang saudara di Uair. Pemerintahan di sana dikudeta oleh kelompok ekstremis yang bekerja sama dengan kelompok teroris bernama Zaka. Banyak warga sipil termasuk warga Cina menjadi korban perang. Akhirnya, Linyi pun ditugaskan untuk mengevakuasi seluruh masyarakat sipil Cina yang sudah menanti di pelabuhan. Sedangkan untuk para pekerja kedutaan Cina, mereka semua akan dievakuasi melalui jalur darat oleh pasukan lokal. Namun sayangnya, seorang dari tentara Uair berkhianat dan ia pun melaporkan kepada kelompok Zaka kalau duta besar akan dievakuasi. Ketika sampai di zona perang, mobil yang mengevakuasi mereka pun diserang. Seketika keadaan pun menjadi tak terkendali. Kabar terpojoknya evakuasi duta besar sampai ke Kapten Gao Yun. Akhirnya ia pun langsung menurunkan pasukan khusus Jialong untuk pergi membantu.
Setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, mereka pun langsung menuju ke daerah konflik, di mana saat itu seluruh kota pun sudah dilanda kepanikan. Begitu juga dengan Xianan, ketika ia berhasil bertemu dengan William, ternyata ia juga harus terlibat konflik dengan teroris Zaka. Ternyata nih guys, mereka juga mengincar William yang intinya mereka mengincar bahan radioaktif yang bernama Yellow Cake. Dalam usaha pelarian itu, mereka pun harus ditembaki sampai akhirnya ban mobilnya tertembak dan terperosok. Setibanya di era perang dengan persenjataan yang canggih, mereka kembali membagi beberapa pasukan ke beberapa posisi. Setelah melewati area perang yang cukup sulit, akhirnya unit 1 berhasil sampai ke dalam gudang tempat para pekerja kedutaan bersembunyi. Penyerangan oleh pemberontak pun masih terus berlanjut, apalagi saat itu terlihat Zaka mengirim bom mobil dengan memaksa seseorang warga sipil membawa banyak bahan peledak di tubuhnya. Ia pun begitu terpaksa karena jika tak melakukannya maka anaknya akan dibunuh. Bom itu ternyata berhasil meledakkan beberapa pasukan lokal yang berjaga di garis pertahanan. Di gudang sendiri kini mereka juga diserang kembali, sehingga memaksa mereka untuk keluar mencari tempat yang lebih aman. Unit lain pasukan khusus beserta tentara Yuair juga tak henti-hentinya bergerak agar keluar dari posisi mereka yang terpojok. Tembakan demi tembakan mereka balas, bahkan Bahkan beruntung saat itu Luosing si sniper berhasil menembak seorang Zaka yang siap meledakkan mobil bom yang telah sampai ke garis pertahanan. Kembali ke Xianan, ia pun melihat temannya sudah tak berdaya. Begitu juga dengan William. Merasa kalau Zaka sudah mendekat, ia pun memutuskan untuk menyelundupkan salah satu HP-nya ke dalam mobil teroris dengan harapan nantinya ia bisa mengetahui kemana mereka akan pergi. Setelah kondisi aman, ia pun langsung menelpon nomor darurat dan menginfokan kalau ia melihat Zaka yang menculik staf sumber energi dan satu orang warga Cina. Baru saja menyelesaikan misi, sekarang pasukan khusus Jialong kembali menerima tugas untuk menyelamatkan warga Cina yang disandra oleh Zaka. Mereka tak akan membiarkan satu warga Cina pun dilukai sama komplotan teroris itu dan menjamin semua keselamatan warganya. Akhirnya pasukan 1 diperintahkan untuk menjalankan misi ini, sementara pasukan 2 akan pergi ke pelabuhan membawa warga yang telah diselamatkan barusan. Setibanya di sana, para pasukan khusus bertemu sama si jurnalis yang memaksa untuk ikut ke lokasi penyanderaan. Xianan pun menjelaskan kalau dia dan asistennya yang saat ini ditangkap sedang membongkar kasus pembuatan bom ilegal, yang mana dia harus mengambil kalung William karena ada data-data penting di dalamnya. Kapten Yang Rui tidak mengizinkan Xianan untuk ikut karena tentu saja akan membahayakan dirinya, sedangkan untuk urusan bom juga bukanlah bagian dari misi, karena misi utamanya hanya untuk menyelamatkan setiap warga Cina yang ada. Tetap dengan keras kepalanya nih, si Xianan juga menerangkan kalau ini menyangkut keselamatan semua orang.
Karena kalau Zaka berhasil mendapatkan bahan-bahan berbahaya itu dan membuat bom biokimia, maka habislah mereka semua. Di saat yang bersamaan, kelompok Zaka mengirimkan sebuah video negosiasi, lebih tepatnya video ancaman. Mereka pun mengingatkan agar pemerintah Cina tidak ikut campur untuk melindungi pemerintahan Yewair. Sebagai peringatan, mereka pun memenggal salah satu sandera yang ternyata adalah asisten si Xianan. Dan kalau pemerintah Cina tidak menurutinya, maka warga negara Cina yang mereka sandra akan mengalami nasib yang sama. Dalam perjalanan, pasukan tentara lokal dan pasukan Jialong kembali menerima serangan. Kali ini cukup membuat mereka kebingungan karena serangan mortar yang tiba-tiba menghantam mereka dan berhasil menghancurkan satu mobil dan pasukan di dalamnya. Yang lebih parahnya, saat ini mereka pun benar-benar terkepung dan berada di daerah yang sangat terbuka. Sedangkan musuh terus-terusan melakukan serangan dari berbagai sisi. Mortar demi mortar mereka tembakan tak henti-hentinya hingga menghancurkan semua mobil persenjataan dan juga mobil pengangkut warga sipil. Kapten Yang pun langsung siaga dan memberi perintah semua anak buahnya untuk berlindung dan mencari tempat aman. Di sela-sela keadaan yang genting itu, ia juga memerintahkan agar salah satu anak buahnya untuk mencari di mana posisi musuh berada. Setelah ditemukan, drone bom pun diterbangkan dan berhasil membuat pasukan mortar musuh hancur. Sedikit demi sedikit perlawanan mereka berhasil memukul mundur pasukan musuh. Tapi sayangnya bom rudal yang berasal dari mobil mereka tiba-tiba aktif dan yang terjadi... Kapten Yang kembali melapor dan mendapat arahan untuk menuju ke kota selanjutnya yang diyakini tempat teroris itu bersembunyi, buah kota kecil utara Yewair. Setelah tiba di TKP, mereka pun harus menyelinap secara diam-diam untuk masuk ke sana. Mereka juga memasang satelit agar bisa tetap terhubung dengan komando. Setelah ditelusuri, sayangnya di sana mereka tak menemukan sandera. Tetapi Xianan berhasil mendapatkan informasi dari warga lokal mengenai posisi keberadaan para sandera yang saat ini ternyata berada di kota lain. Dia juga memohon sama kapten untuk menyelamatkan satu orang lagi, yaitu asistennya. Saat itu dengan berat hati sang kapten akhirnya harus memberitahu kalau asistennya sebenarnya sudah dibunuh. Xianan pun sedih mendengarnya karena asistennya adalah satu-satunya yang dia punya semenjak suami dan anaknya juga tewas karena kejadian ledakan dalam bis di London. Dan ternyata karena itulah dia menjadi keras kepala untuk terus mendukung penumpasan para teroris. Kapten Yang Rui tiba-tiba menjadi iba dan merubah sedikit tujuannya. Dia pun berniat untuk menyelamatkan semua orang yang disandra yang diketahui berjumlah 150 orang. Yang menjadi masalah, jalan satu-satunya yang bisa mereka gunakan adalah jalan utama, dan hal ini benar-benar harus dengan strategi yang matang. Selagi para pasukan khusus menyusun rencana di tempat lain, William rupanya sedang disiksa dengan tragis sama si Saeb, yaitu pemimpin Zaka. Mereka pun mengincar bahan-bahan yellow cake juga cara pembuatannya. Dan tak perlu waktu lama, William yang memang kesakitan membocorkan semua informasi mengenai yellow cake beserta data-data penting yang disimpan dalam kalungnya. Saat itu juga, mereka pun langsung meninggalkan tempat itu untuk menuju ke lokasi penyimpanan bahan yellow cake. Dengan kostum penyamaran, pasukan khusus Jialong berhasil menemukan tempat para sandera disembunyikan. Di sana, secara diam-diam, Xianan bertukar posisi sama Dang Mei, yaitu warga Cina yang disandra. Dalam perjalanannya, Saef tiba-tiba menerima informasi kalau salah satu pasukannya menemukan tentara Cina di perbukitan. Dia pun dengan marahnya langsung memerintahkan agar sandera yang berasal dari Cina untuk segera dibunuh. Di tempat penahanan, Xianan yang sebelumnya sudah bertukar posisi sama Dang Mei lalu dibawa untuk dieksekusi. Untung saja Kapten Yang Rui tepat mendapatkan informasi itu dan berhasil menyelamatkan Xianan dari sana. Setelah berhasil, mereka berdua pun mencari keberadaan William. Namun naas, William ditemukan sudah meninggal dan kalungnya pun sudah hilang dari lehernya. Sama halnya dengan markas komando militer yang berada di Laut Merah. Mereka juga sedang berada dalam zona yang tidak aman karena berada di wilayah musuh. Sesekali mereka pun mendapat serangan, tapi sekali lagi kecanggihan peralatan mereka dengan cepat mendeteksi ancaman dan dengan mudah menghancurkan pusat-pusat penyerangan dari musuh.
Dua orang pasukan Jialong yang membawa keluar Chandra beserta Dang Mei tiba-tiba dihentikan oleh pasukan Zaka karena banyak yang bocor. Keadaan pun menjadi tegang dan akhirnya perang kembali terjadi. Pasukan Jialong yang tersisa berusaha bertahan dari banyaknya pasukan Zaka yang bersiap menyerang. Sekuat tenaga dengan semua pelurunya, mereka pun mulai melancarkan serangan. Begitu juga dengan Kapten Yang yang terpojok di dalam rumah bersama Xianan. Prioritas mereka adalah Dang Mei. Apapun yang terjadi, mereka pun harus bisa mengeluarkannya dengan keadaan selamat. Musuh yang semakin banyak berdatangan dan mengepung mereka membuat jalan keluar mereka terhalang. Lalu masalah pun bertambah saat mereka mulai kehabisan peluru. Untungnya salah satu Jialong berhasil masuk ke dalam tank musuh dan mulai menyerang. Dang Mei dan 3 pasukan khusus akhirnya bisa melarikan diri dengan mobil. Namun karena banyaknya yang mengejar, mereka pun akhirnya terpojok dan memaksa mereka masuk ke dalam rumah. Kapten pun kini berada di dalam tank bersama anak buahnya dan Xianan. Di sini pertarungan antar tank terjadi. Kemudian bantuan helikopter tiba dan misi mereka pun telah berhasil untuk membawa Dang Mei dengan selamat. Tetapi di sini berangkat dari keresahannya, Kapten Yang Rui pun memutuskan untuk meneruskan misi pengejaran Saef dan mencari bahan Yellow Cake. 3 anak buahnya juga bersedia karena misi terakhir ini tentunya sangat penting bagi keselamatan orang banyak. Yang Doijang, 感谢你们. Mereka pun kembali berbagi tugas untuk melakukan penyergapan. 强者无敌。 Sniper Lidong berhasil mengambil alih menara. Tong Li menyelinap di bawah kendaraan untuk menuju ke pesawat tempat Yellow Cake berada, sementara Kapten Yang Rui memantau pergerakan Saef. Di sana pun terlihat pasukan Zaka bertemu dengan pihak kelompok ekstremis untuk bertukar aset. Sesaat sebelum Saef memberikan kalung berisi data-data penting William, dia pun menerima kabar kalau pihak kelompok ekstremis itu akan mengkhianati mereka. Perang pun terjadi, kelompok Zaka langsung membantai habis kelompok ekstremis yang berada di sana. Setelah menemukan waktu yang tepat, Yang Rui pun keluar menyerang pasukan Zaka. Dan berhasil membawa Saef ke lokasi pesawat di mana Tong Li berada. Yang mana saat itu dalam pesawat juga sedang terjadi duel antara Tong Li dan pasukan Zaka. Saef pun tak bisa berkutik saat dibawa sama Yang Rui. Namun saat tiba di sana ternyata pasukan Zaka yang lainnya juga sudah menahan Tong Li. Tong Li pun diancam akan ditembak kalau Yang Rui tidak melepaskan si bosnya. Melihat keadaan mulai terancam, untung saja si sniper dengan sigap melepaskan tembakannya dari kejauhan. Mengetahui sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kabur, akhirnya Saef pun bunuh diri. Bersamaan dengan itu, pasukan Zaka yang lainnya kembali datang dan menyerang mereka dari atas helikopter. Beruntung, Tong Li menemukan senjata manual dari dalam pesawat itu dan menembakkan ke helikopter hingga mereka semua hancur. Setelah semua berhasil dilumpuhkan, mereka pun menyabotase pilot-pilot pesawat dan membawa pergi semua Yellow Cake yang berbahaya.
Beberapa hari kemudian, mereka pun melakukan upacara penghormatan untuk para pasukan khusus Jialong yang gugur di medan perang. Keberanian mereka pun kini semakin diakui oleh negara dan sangat dihormati sebagai salah satu perangkat penting militer untuk melindungi rakyatnya. Dan kini, militer Angkatan Laut kembali melanjutkan perjalanannya mengarungi lautan perbatasan untuk menjalankan kewajiban dari negaranya.